Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد إخوة الإيمان hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang kemuliakan, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kita kembali bersua di kesempatan yang berbahagia ini, di mana kita saat sekarang berada di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah, yang mana kita sebentar lagi akan menuju bulan Dzulhijjah. Karenanya pembahasan di kesempatan malam hari ini kita akan berbicara seputar menyambut hari-hari terbaik dunia. Ya, kita akan berjumpa dengan hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan banyak hadis yang menyebutkan akan keistimewaan dari 10 hari pertama ini. Di antaranya hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'asr." Tidak ada hari-hari untuk beramal saleh yang paling dicintai Allah Ta'ala melebihi dari hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, kemudian para sahabat mereka bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, walal jihad fi sabilillah. Ya, tidak juga jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seorang yang berjihad dengan dirinya dan hartanya lalu tidak kembali dengan sesuatu apapun, jadi pulang tinggal nama, baru bisa mengalahkan amalan-amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ini adalah kuasa Allah Ta'ala, kehendaknya, di mana Allah mencintai sesuatu dari makhluknya sesuai dengan rahmat dan kehendaknya. Maka Allah misalkan mencintai Mekah, mencintai Madinah, mencintai masjid, ya, sebagaimana pula Allah Ta'ala membenci beberapa tempat seperti pasar-pasar dan yang lainnya. Maka itu semua kembali ke kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika Allah Ta'ala mencintai sesuatu dari makhluknya, maka itu menunjukkan keistimewaan, keutamaan yang perlu untuk kita perhatikan. Maka di 10 hari pertama Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebagai hari-hari terbaik di sisinya. Ini hari-hari dunia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah hari-hari yang paling istimewa secara mutlak di sisi Allah Ta'ala. 360 hari Allah hanya memilih 10 hari. Ya. Maka rugi kalau kemudian kita tidak menghidupkan dalam ketaatan, dalam amal saleh. Kita menganggapnya hari-hari biasa, sementara Allah memandangnya sebagai hari yang istimewa. Ini namanya ghairu ma'kul,
tidak masuk akal. Ya. Karenanya ketika Nabi SAW mengatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr, itu menunjukkan bahwa seluruh ibadah tanpa terkecuali yang mafdul ataupun yang afdal, yang utama ataupun yang kurang utama, semuanya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kurang afdal saja itu lebih istimewa, apalagi yang dikatakan afdal. Maka ibadah salat, ibadah puasa, sedekah, tilawah, zikir, silaturahim, berbakti kepada orang tua, memuliakan tetangga, itu semuanya ketika dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, nilainya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bisa jadi ini tahun terakhir untuk kita bertemu dengannya. Maka bersemangatlah ikhwatal iman, ya, dalam kita menunaikan amal saleh. Kenapa? Karena ketika tiba yaumul hasrah, hari penyesalan, itu yang menyesal tidak hanya orang kafir. Orang kafir itu setelah dia mati sudah menyesal. Tapi ketika didatangkan neraka dan melihat neraka, kita lihat di surah Al-Fajr kan ada itu. Fa yauma idzi, apa ayatnya? Waji'a yauma idzin bi jahannam. Fa yauma idzi yatadhakkaru al-insanu ma yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adz-dzikra. Didatangkan pada hari itu neraka jahanam, dan di hari itu pula manusia akan kembali ingat akan semua perbuatan-perbuatan di dunianya, dan tiada guna ingatannya, itu enggak ada guna. Dia bermuhasabah, berintrospeksi, dan itu tidak ada guna. Karena hari kiamat bukan hari untuk beramal. Negeri akhirat bukan hari untuk beramal, itu adalah hari untuk dihisab, perhitungan. Maka orang-orang kafir ketika mereka telah mati, ya, keluar dari dunia ini, mereka sudah menyesal. Nyesal dengan kekufurannya, nyesal dengan kesyirikannya. Kenapa kok tidak beriman kepada Allah? Padahal tanda-tandanya sudah jelas pada mereka. Banyak orang-orang saudara-saudara mereka yang kemudian memeluk atau beriman kepada Allah, masuk dalam Islam, mereka nunda dan seterusnya sampai mati. Yang kedua, orang yang akan menyesal di hari kiamat, siapa mereka? Orang-orang mukmin tapi pelaku maksiat. Pelaku maksiat yang terus dalam kemaksiatannya sampai akhir hayat. Makanya tidak ada yang namanya nantilah di masa tua baru tobat. Tidak ada jaminan. Banyak para pemuda ketika mereka di usia emas diajak untuk beribadah, kembali kepada Allah, hidupnya nyaman, adem tenteram, tidak mau. Nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau rambutnya sudah memutih, nanti kalau sudah sakit-sakitan baru ingin taubat. Padahal tidak ada jaminan di hari tua dia akan bertaubat. Yang ada terus dalam kemaksiatan. Ya, banyak didapati orang yang rambutnya sudah memutih, janggutnya sudah memutih kalau punya janggut. Ya. Adzan berkumandang masih ngeruput ngerokok, masih medang, kan gitu. Ya, tidak bergegas untuk pergi ke masjid, tidak membiasakan diri untuk kemudian mengaji dan seterusnya. Masih ada yang demikian. Umurnya sudah 70 tahun lewat, sudah banyak bonusnya. Maka bukan jaminan. Intinya tidak boleh kita menunda-nunda dalam bertaubat. Karena nanti pelaku maksiat juga akan menyesal. Kenapa saya tidak bertaubat, berhenti, menyesal?
segera mungkin ketika melakukan kemaksiatan. Ya. Kalau ada orang dia bermaksiat lalu beristighfar, bertobat, terjatuh lagi, bermaksiat, bertobat, beristighfar, terjatuh lagi, istighfar, bertobat dan seterusnya, itu tidak masalah. Ya. Karena yang demikian ini menjadi manusia yang normal, dia tidak maksum. Karena kemaksuman itu hanya untuk para nabi dan para rasul. Sehingga ketika Allah Ta'ala mensifati penghuni surga di surah An-Najm, Allah katakan apa? Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illal lamam. Ciri-ciri penghuni surga, orang-orang yang menjauhi dosa besar, perbuatan keji, kecuali al-lamam, itu kesalahan-kesalahan yang kecil, dosa-dosa kecil. Apa bedanya antara kabair dengan fawahish? Kata para ulama, kabair ini dosa besar yang diancam atau dosa yang diancam dengan neraka, dengan azab, dengan laknat, ya, dengan kemurkaan Allah, atau dengan ancaman tidak masuk surga. Itu disebut dengan dosa besar. Al-fawahish ini dosa besar, ada ancaman di akhirat, ada ancaman di akhirat dengan neraka, dengan laknat, dengan azab, diancam tidak masuk surga. Namun fawahish lebih khusus lagi. Apa itu? Al-fawahish ini adalah dosa-dosa besar yang di dunia diancam dengan hukuman had, potong tangan, ya, kemudian dicambuk, dirajam. Nah, itu namanya dosa al-fawahish, dosa besar yang dimaksud dengan perbuatan keji. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutannya itu agar menjadi perhatian. Itu dosa besar, tapi di dunia dia diazab. Ada hukuman had. Orang yang mencuri, orang yang berzina, ya, orang yang minum khamr, orang yang membunuh, merampok dan seterusnya, itu ada hukuman had, dan itu dosa besar. Adapun al-lamam, kata para ulama, illal lamam ini namanya istisna'u munqati', pengecualian yang terputus. Maksudnya lamam ini bukan termasuk dosa besar. Al-lamam ini kesalahan-kesalahan yang kecil, dosa-dosa kecil yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Sebagai sifat manusia yang dikatakan khata'un, misalkan memandang sesuatu yang haram, itu tidak bisa untuk, apalagi zaman sekarang. Ya, di mana-mana ada. Sehingga kata para ulama, termasuk di antara karamah yang paling besar, a'zamul karamah, karamah yang paling besar bagi para wali Allah Ta'ala, khususnya para pemuda, para lelaki di zaman kita, itu ghaddul basar, menundukkan pandangan. Tapi tidak semua mampu untuk melakukannya. Maka memandang yang haram, ini masih kategorinya al-lamam, dosa-dosa kecil. Dia bertobat, beristighfar dengan amal saleh, hilang. Ya. Dan inilah ciri-ciri penghuni surga, tidak terlepas dari dosa. Mereka tetap ada yang terjatuh, kadang dalam dosa besar, kadang dalam perbuatan keji, kadang dalam dosa-dosa kecil. Tapi ketika mereka beristighfar, bertaubat, beramal saleh, maka itulah orang-orang yang kemudian, ya, mereka pantas untuk menghuni surga. Maka kalau dikatakan kamu jangan sok suci, ini keliru. Gak ada yang sok suci. Ya. Penghuni surga selain para nabi dan para rasul, mereka rentan terjatuh dalam kemaksiatan. Sehingga kata para ulama, orang-orang yang mereka ahli tauhid, maka mereka akan masuk surga meskipun dulunya pernah mencuri atau pernah berzina. Tapi mereka bertaubat, mereka tahu ini kesalahan. Tapi karena hawa nafsu dan seterusnya, maka Allah kemudian maafkannya ketika mereka bertaubat.
Beda dengan mereka yang angkuh, yang sombong, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah taala, para pemuda atau orang tua yang mereka menolak bertaubat, ini termasuk di antara bentuk kesombongan. Ya, sudah berumur, apalagi sudah kepala 4, itu sudah saatnya mikirnya akhirat. Ya. Karena puncak keemasan masa muda itu di umur 40. Kalau sudah bertambah lewat 40, itu berarti sudah mulai masa menua. Masa puncaknya sudah mulai turun. Maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu 60 tahun baru kemudian bertobat. Mikirin akhirat, telat yang seperti ini. Ya, maka di hadapan kita sebentar lagi akan datang, ya, semoga Allah berikan taufik untuk kita berjumpa dengannya. Itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sebagai hari-hari yang istimewa, yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah jadikan hari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah sebagai hari-hari yang bernilai, yang istimewa, yang paling utama? Allah menjadikan hari-hari tersebut itu sebagai hari pengampunan dosa, sehingga semua amal soleh itu paling dicintai. Silakan pilih, silakan persiapkan, karena di hari-hari tersebut Allah memberikan menjamin adanya hari pengampunan dosa, terutama di tanggal 9 Dzulhijjahnya. Maka kita harus melek, sadar dengan penanggalan Hijriah. Jangannya ditunggu 1 Syawal, 10 Dzulhijjah yang cuma ada hari rayanya. Tapi harus melek, ini kapan sih tanggal 1 Dzulhijjah? Ini sekarang tanggal berapa bulan Hijriahnya? Ya. Dan itu penanggalan syariah. Orang yang dia menggunakan penanggalan Hijriah nilainya ibadah. Nilainya ibadah, dapat pahala. Karena mengingatkan dia akan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada musim-musim ketaatan, beramal soleh. Ya. Demikian pula Allah jadikan hari-hari di 10 hari pertama Dzulhijjah itu sebagai hari untuk pembebasan dari siksa neraka. Mungkin ada di antara kita yang sudah di stempel, ya, untuk menjadi calon-calon penghuni neraka. Nah, kesempatan untuk dibebaskan ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu hari paling banyak Allah membebaskan hambanya dari siksa neraka. Yang di tanah suci maupun yang di luar tanah suci, yang berhaji maupun yang tidak berhaji. Kok kemudian kita nggak melek, nggak perhatian? Ya sudah. Berarti kita tercegah mendapatkan keutamaannya. Maka di 10 hari pertama Dzulhijjah Allah Ta'ala akan menjadikan hari-hari tersebut sebagai hari-hari untuk meninggikan derajat seseorang di hari kiamat kelak dan melipat gandakan pahalanya. Itu bagi mereka yang beramal soleh. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ya, ini adalah kesempatan yang emas untuk kita menyambutnya. Maka tidak ada amalan yang bisa menyamai atau menandai keutamaan dan besarnya nilai pahala yang dikerjakan di 10 hari tersebut selain daripada orang yang berjihad, yang ia mengorbankan seluruh daripada harta dan jiwanya, ia tidak kembali kecuali hanya nama. Itu benar-benar dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 alasan yang disebutkan para ulama kenapa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu menjadi khairu ayyamid dunya, hari-hari terbaik dunia. Ya, agar kita semakin bersemangat. Yang pertama, anna fiha yaum Arafah. Karena di 10 hari pertama Dzulhijjah itu ada yang disebut dengan hari Arafah.
tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Wa huwa aktsaru yaumun atau aktsaru yaumin yu'tiqullahu fihi ibadahu minan nar. Ini adalah hari di mana Allah paling banyak, hari-hari yang Allah paling banyak membebaskan hambanya di sisa neraka. Bersemangatlah ikhwah. Ya, bisa jadi kita tahun ini termasuk yang demikian, yang dibebaskan dari neraka. Karena kita nggak mungkin terbebas dari dosa. Kita mungkin di masjid bisa terjaga pendengaran kita, lisan kita, penglihatan kita dengan melihat musa, dengarkan kajian, zikir, berdoa. Tapi kalau pulang ke rumah, ke jalan seterusnya, nggak ada jaminan. Ya. Kecuali orang-orang yang jid memiliki kesungguhan menjaga dirinya. Ya. Nabi SAW dalam hadisnya Aisyah, beliau bersabda, "Ma min yaumin akthara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah, fa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula." Tidak ada hari di dunia yang paling banyak Allah Ta'ala membebaskan para hambanya di neraka selain daripada hari Arafah. Ya, selain daripada hari Arafah. Jadi jangan bingung, pokoknya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, mau sama harinya dengan di Mekah atau yang berbeda, patokan kita adalah tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah. Wa innahu la yadnu, sungguh Allah Ta'ala mendekat, artinya turun ke langit dunia di siang hari. Umumnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia itu di sepertiga malam terakhir. Tapi khusus tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Thumma yubahi bihumul malaika. Kemudian Allah Ta'ala akan membangga-banggakan, memuji-muji, menyanjung-nyanjung, menyebut-nyebut para hambanya ini di hari tersebut. Tentunya yang melakukan ketaatan, yang beramal soleh, yang bertaubat, yang beristighfar di hadapan para malaikatnya, yang berhaji maupun yang tidak berhaji. Karenanya dianjurkan bagi yang tidak berhaji di hari Arafah untuk puasa sunnah. Karena orang ketika puasa sunnah dijamin dia melakukan ketaatan. Paling tidak dia meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu juga namanya amal soleh. Dianjurkan. Pahalanya besar. Menghapuskan dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Ya, maka persiapkan hari tersebut. Kalau kita tidak bisa puasa 9 hari sebagaimana yang Nabi lakukan, ya pilihlah hari-hari tersebut. Yang paling utama tanggal 9-nya untuk tidak ditinggalkan. Meskipun sunnah, tapi eman kalau tidak dikerjakan. Apalagi di situ Allah bisa membangga-banggakan kita di depan para malaikatnya. Ya. Dan orang yang berpuasa itu ada jaminan. Karena puasa itu apa? Menghentikan darah. Ya. Di mana syaitan itu mengalir dalam darahnya manusia. Disempitkan gerak darahnya. Kalau darahnya sudah disempit, maka yang terbuka hatinya. Sehingga menjadikan seorang itu apa? Mudah untuk sadar, bertaubat, melakukan masalah. Ya. Antum coba perhatikan, kalau antum makan, minum, itu kan peredaran darah lancar, ya enggak? Kenyang. Orang kalau sudah kenyang, nyaman, tidur, ya, itu mesti yang timbul apa? Maksiat. Yang timbul maksiat. Ya. Maka hindari dari hal demikian. Orang kalau sudah berkumpul masa sehatnya, kesehatan,
berkumpul padanya yang namanya kelonggaran, masalah kelapangan gitu, sudah. Itu menjadikan dia maksiat. Maka dengan berpuasa menyempitkan darahnya, sehingga menjadikan orang itu tidak ada keinginan untuk bermaksiat. Lah, kok tetap bermaksiat? Dasare ya menungso kuwi. Ya. Ya memang nafsunya seperti itu. Ya setannya berarti dhek kuwi. Ya. Sudah puasa kok tetap maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di hari Arafah itu adalah hari terbaik untuk kita berdoa. Ya. Hari terbaik untuk beramal saleh, hari terbaik untuk kita berdoa. Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa di sisi Allah Ta'ala, dilihat dari waktunya, itu doa di hari Arafah. Apalagi dalam kondisi puasa. Harinya hari mustajab, orang berpuasa juga doanya mustajab. Ya, perhatikan, orang wukuf di Arafah bagi yang berhaji, kemudian dia di Arafah sampai di Jabal apa namanya itu? Jabal Rahmah gitu ya. Itu mustajabnya doa di situ cuma tanggal 9 Arafah. Jadi jangan sampai kalau ada orang datang umrah terus jalan-jalan tadi city tour gitu ya, sampai ke Jabal Rahmah. Terus kalau di sana dia sholat sunnah, lalu berdoa, itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Karena anjuran berdoa di Arafah, ya, sampai ada orang yang ingin maksa ke gunung itu nggak ada tuntunannya sampai ke gunung. Yang penting di padang di Arafahnya itu. Ya. Itu hanya berlaku pada hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Selain itu tidak. Selain itu tidak. Apalagi mitos yang misalkan itu kan gunung pertemuan Adam dengan Hawa, karena ada tuguhnya itu nggak benar. Mitos, nggak ada dalilnya. Cerita yang diyakini kebenarannya tapi kemudian tanpa ada dalil Quran wala sunnah, itu namanya mitos. Tidak bisa dijadikan akidah, itu tidak bisa. Nggak bisa dijadikan ilmu, itu tidak bisa. Ilmu itu harus ada sumbernya, Quran dan sunnah. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu itu pengertiannya mengenali petunjuk dengan dalilnya. Dalilnya mana? Quran dan sunnah. Ya, untuk menetapkan perkara akidah itu Quran dan sunnah. Bukan main perasaan, bukan lewat mimpi dan seterusnya. Taib. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Jadi doa yang paling utama itu ada di hari Arafah. Maka kalau kita berpuasa sangat memungkinkan untuk kita kemudian berdoa dengan doa-doa terbaik. Berbeda dengan orang yang tidak berpuasa di hari tersebut. Ini yang tidak berhaji. Kalau yang berhaji kan tidak ada anjuran. Tapi mereka wukuf dari pada zuhur sampai maghrib, berdiri, duduk, atau di atas kendaraannya, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Taala turun ke langit dunia sampai dikatakan ma arada haula, apa yang mereka inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, doa-doa apa saja yang mereka inginkan pasti aku kabulkan. Karena hari Arafah sebagai hari yang terbaik untuk kita berdoa. Ini berlaku keutamaan ini bagi yang berhaji, yang wukuf di Arafah maupun yang tidak wukuf di Arafah. Kita bisa memanfaatkannya. Yang kedua, kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menjadi hari yang istimewa? Hari yang kemudian sangat dinanti-nanti oleh para orang soleh dulu. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Usman An-Nahdi, seorang tabi'in yang berasal negeri Yaman, yang bertemu dengan para sahabat Nabi SAW. Dia mengatakan kanu yu'adzimuna 13 asyarat.
Dulu para sahabat begitu mengkeramatkan, memuliakan, mengagungkan ada 3 atau 10 hari. Jadi waktu 10 hari yang berulang sebanyak 3 kali dalam setahun. Kemudian disebutkan, ya, disebutkan yang pertama adalah 10 hari pertama di bulan Muharram, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari terakhir ya, di bulan Ramadan. Ini 10 hari yang berulang-ulang dalam setahun, sebanyak 3 kali kesempatan. Jadi ada bulan Muharram, bulan Dzulhijjah. Ini kan berarti berbarengan. Habis Dzulhijjah, Muharram, berdekatan. Ramadan juga demikian. Ramadan ya, ada jedanya lah, Syawal, Dzulqa'dah. Ya, kita Ramadan kemarin dapat, tahun ini yang Muharram juga dapat. Ini yang Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah, Muharram. 10 hari pertamanya di bulan Muharram, 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan, itu hari-hari yang istimewa yang sangat diagungkan oleh para sahabat dahulu. Ya. Alasan yang kedua, anna fiha yaumun nahri, bahwasanya di 10 hari pertama Dzulhijjah, kenapa begitu istimewa? Karena di dalamnya ada hari yaumun nahr, hari menyembelih kurban, Idul Adha, wa huwa yaumul hajjil akbar, di mana 10 Dzulhijjah yaumun nahar itu disebut sebagai haji akbar. Wa huwa a'dhamul ayyam indallah, ini adalah hari puncaknya yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis Abdullah bin Qurd, Nabi SAW mengatakan, inna a'dhamal yawm indallahi yaumun nahr, sesungguhnya hari yang sangat agung di sisi Allah Ta'ala itu adalah hari yaumun nahr. Karena di hari itu semua orang di seluruh penjuru dunia melakukan persembahan berupa kurban. Di mana-mana milik kurban. Di tanah suci ya, disebut dengan hadiyu. Ada pula dam. Apa bedanya hadiyu, dam dan udhiyah? Ini yang kadang-kadang jarang dipahami. Kalau diterjemahkan kan kita ngomongnya hewan kurban gitu, padahal beda. Udhiyah itu menyembelih hewan kurban bagi yang tidak berhaji, maka bisa dilakukan di Mekah atau di luar Mekah. Paham ya? Kalau tidak mampu tidak berdosa dan tidak ada kafarahnya, itu udhiyah. Nah, dia nyembelih, misalkan dia penduduk Mekah tidak haji, menyembelih udhiyah, bisa di Mekah dan bisa di luar Mekah. Di tanah air misalkan kita nggak berhaji, nyembelih bisa. Ketika tidak bisa menyembelih kurban, tidak ada kafarahnya seperti puasa 10 hari, tidak ada. Itu namanya udhiyah. Adapun hadiyu, ini nyembelih hewan kurban yang dilakukan bagi orang yang berhaji, khususnya haji tamattu, umrah dulu baru kemudian haji. Kalau dia datang di bulan Syawal, niatnya sudah berhaji, ngambil miqat, berihram untuk umrahnya. Selesai umrah, dia pakai baju biasa, nunggu nanti tanggal 8 Dzulhijjah pakai kain ihram, itu namanya tamattu. Wajib mengeluarkan hadiyu. Wajibnya disembelih di Mekah, tidak boleh di luar Mekah. Maka keliru sebagian jamaah haji, Pak Ustaz, saya mau nyembelih hewan kurbannya tetap di tanah air. Itu namanya kurban, bukan hadiyu. Kalau hadiyu tetap wajib. Ya. Kalau yang tidak bisa membayar atau menyembelih hewan hadiyunya di tanah air, di tanah suci di Mekah, maka dia terkena kafarah. Apa itu? Puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Itu hadiyu. Ya. Yang ketiga, dam. Dam ini berarti apa? Menyembelih satu ekor kambing karena melanggar.
melakukan pelanggaran, meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam hajinya, sehingga terkena yang namanya dam. Ya, itu juga sama, wajib disembelih di Mekah, bukan di luar Mekah. Ya, nah, maka hari yang paling agung di Allah Ta'ala itu Yaumun Nahar. Semua di seluruh penjuru dunia itu mereka melakukan peribadatan, itu menyembelih hewan kurban, dan itu adalah sebaik-baik ibadah harta. Dalilnya ketika Allah menggandengkan ibadah itu antara salat dengan nusuk, dengan ibadah kurban. Ya, inna salati wa nusuki, nah, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, nusuk, sembelihanku. Yang lain, fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat karena Tuhanmu dan lakukanlah sembelihan karena Tuhanmu pula. Disebutkan dua ibadah ini, salat, kemudian nahar, nusuk, menyembelih hewan kurban. Kata para ulama, ini menunjukkan keutamaan dari dua ibadah ini. Maka sebaik-baik ibadah fisik itu salat. Ibadah badan. Ibadah kan ada 5. Qalbiyah, lisaniyah, badaniyah, maliyah, tarkiyah. Ada ibadah lisan, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, ibadah harta, dan ada ibadah yang sifatnya tarkiyah, meninggalkan maksiat. Sebaik-baik ibadah badan itu salat. Sebagaimana pula sebaik-baik ibadah harta itu kurban. Pilih mana, sedekah dengan seharga hewan kurban atau berkurban? Lebih utama untuk berkurban. Itu adalah sebaik-baik ibadah harta saat tiba waktunya. Itu tanggal 10 Dzulhijjah yang ia sembelih setelah salat Id. Ya. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, yang berikutnya, karena kemuliaan bulan Dzulhijjah sebagai bulan yang suci, apalagi hari-hari pertamanya, 10 hari pertama, maka kita dianjurkan untuk berdoa saat kita melihat hilalnya bulan Dzulhijjah. Dan ini berlaku untuk semua bulan-bulan Hijriah. Kalau kita lihat di malam hari ada bulan sabit, itu hilal namanya. Di malam pertama atau di malam kedua atau di malam ketiga. Batasan namanya hilal itu sampai 3 malam. Kalau hari pertama kita sudah melihatnya, sudah membaca, selesai, gugur. Kalau kita hari pertama belum membaca doa tersebut, lalu malam kedua kita melihat dan membaca, dianjurkan untuk membacanya. Malam satu, malam kedua kita nggak lihat, tiba-tiba malam ketiga kita lihat ada hilal, kalau kita berdoa, maka dianjurkan doa tersebut. Apa doanya? Nabi mengatakan, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alina bil amni wal iman was salamati wal islam wa taufiq lima tuhib wa tarda, Rabbuna wa Rabbukallah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, Allahumma ahillahu bil yumni wal iman was salamati wal islam, Rabbi wa Rabbukallah. Ya, Nabi meminta kepada Allah Ta'ala 5 perkara, atau minimal 4 lah. Yang pertama, ya Allah, Nabi mengatakan Allahu Akbar 1 kali, Allah Maha Besar. Ya Allah, tampakkanlah, datangkanlah hilal Dzulhijjah kepada kami ini dengan membawa keamanan dan keimanan. Dan yang lain dikatakan bil yumni, dengan membawa kebahagiaan, wal iman, dan keimanan. Ketika Nabi SAW mengaitkan iman itu dengan kebahagiaan, dengan keamanan, maka kebahagiaan yang sejati, rasa aman yang sebenarnya hanya bisa diraih dengan iman, bukan dengan kecukupan hartanya, tidak. Orang yang ingin bahagia ditempuh dengan iman. Ya. Mungkin secara fisik dia sakit misalkan, secara kondisi dia kekurangan, miskin,
Tapi kalau hatinya diisi dengan keimanan kepada Allah, ketakwaan kepadanya, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Para sahabat itu ada yang kaya, ada yang pula yang miskin, sampai nggak punya tempat tinggal, tinggalnya di Masjid Al-Sufa. Tapi apa yang terjadi? Tetap mereka sebagai orang-orang yang bertakwa, yang mulia sila ta'ala, bahagia. Maka orang yang ingin mewujudkan kebahagiaan, keamanan yang sejati, itu diraih dengan iman. Ini 3 ya permintaan. Datangkan rasa aman, kebahagiaan dan keimanan. Wassalamati wal Islam, keselamatan dan Islam. Ini juga menunjukkan bahwa keselamatan yang sejati itu dengan seorang yang dia melaksanakan atau dia menjadi seorang muslim yang taat, yang menjalankan syariat Islam, bukan setengah-setengah. Dia ingin selamat di dunianya, ingin selamat di kuburnya, ingin selamat dalam agamanya, dalam akhiratnya. Jangan setengah-setengah untuk memeluk Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam itu dengan keseluruhan. Jangan pilih-pilih. Orang kalau beragama karena hawa nafsu, itu yang enggak selamat. Dia akan celaka, dia akan binasa. Tapi orang yang beragama dengan ketundukan, dengan kepatuhan, sepenuhnya tunduk berserah diri kepada Allah Ta'ala, itulah yang selamat, itulah Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu 'anil syirki wa ahliha. Islam itulah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Kemudian Nabi SAW meminta yang berikutnya adalah wa taufiq lima tuhibbu wa tarda. Dan aku mohon datangkanlah hilal Dzulhijjah ini dengan membawa taufik, yaitu kemudahan, kelancaran untuk menjalankan apa yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Itu taufik, kemudahan untuk melakukan ibadah. Kemudian ditutup dengan Rabbi wa Rabbukallah. Rabbuna wa Rabbukallah, Tuhan kami, Tuhan saya dan engkau wahai bulan, itu adalah Allah. Ini doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca saat melihat hilal. Bukan mendengar informasi hilal sudah muncul, bukan. Saat kita natap langit lalu kemudian kita melihat bulan sabit di malam 1 atau 2 atau 3, dianjurkan doa ini untuk dibaca. Hanya sekali saja. Ya. Sudah kan? Sudah. Lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali. InsyaAllah kita meneruskan tentang amal-amal yang dianjurkan untuk diperbanyak dilakukan pada saat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.